Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل وطاعته. Takwa merupakan wasiat yang paling agung yang pernah diwasiatkan di langit dan di muka bumi ini. Takwa merupakan wasiat Allah Azza wa Jalla kepada nabinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu taqillah." Dan takwa jamaah rahimakumullah juga merupakan wasiat Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berwasiat, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Dan juga takwa merupakan wasiat Allah Azza wa Jalla kepada seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum." Dan juga jamaah rahimakumullah, takwa merupakan wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillah haitsu ma kunt." Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasiat takwa ini hendaknya mari kita usahakan untuk kita jalankan baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatan yang begitu besar, di mana Allah Jalla Jalaluhu memberikan kepada kita kemudahan untuk kita beribadah di bulan yang agung, di bulan yang mulia, yaitu di bulan Ramadan. Dari puasa di siang hari, Allah memudahkan kita untuk tarawih di malam hari, untuk kita tilawatul Quran, sedekah, hingga menunaikan zakat kita, serta ibadah-ibadah yang lainnya yang kita lakukan di bulan Ramadan. Nikmat ini telah Allah berikan kepada kita semua sebulan lamanya. Allah hadirkan kepada kita situasi dan kondisi
yang begitu kondusifnya untuk kita bisa maksimal beribadah di dalam bulan Ramadan. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jinan, ghulqat abwabul jahim, wa sufidatis syayatin." Seakan-akan Allah begitu menginginkan kebaikan untuk kita semua. Allah Subhanahu wa taala mengatur situasi dan kondisi yang ada di bulan Ramadan. Pintu-pintu surga oleh Allah Azza wa Jalla dibuka, dan pintu-pintu neraka oleh Allah Subhanahu wa taala ditutup. Adapun para syaitan dibelenggu oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ini semua agar kita nyaman dan kondusif untuk beribadah, bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Namun jamaah rahimakumullah, bulan Ramadan telah berlalu. Keutamaan yang mulia ini berakhir dengan begitu cepatnya. Bulan Ramadan yang di dalamnya terdapat berbagai macam keutamaan dan keberkahan telah pergi meninggalkan kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ummatul Islam rahimakumullah, tak terasa sebulan penuh kita menjalani berbagai macam ibadah di dalam bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berpuasa di dalam bulan Ramadan, dan kita sangat dianjurkan untuk qiyamul lail, untuk bersedekah, untuk menjalankan berbagai macam ibadah di dalam bulan Ramadan. Dan kaidah yang harus kita pahami bersama adalah bahwasanya setiap perkara yang Allah Azza wa Jalla larang untuk kita lakukan, maka pasti di dalamnya terdapat berbagai macam keburukan bagi kita sebagai manusia. Dan sebaliknya, apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk beribadah, untuk menjalankan kebaikan-kebaikan, maka pasti di dalamnya terdapat berbagai macam kebaikan, baik itu yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, baik itu hikmah yang kita ketahui maupun hikmah-hikmah yang tidak kita ketahui. Dan begitu pula syariat puasa, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk kita berpuasa di bulan Ramadan. Tentunya ada berbagai macam kebaikan, ada berbagai macam hikmah yang Allah inginkan untuk kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala ingin mendidik kita di dalam bulan Ramadan. Tidak ada sekolah yang lebih baik dari sekolah Ramadan, karena di sanalah ditempa keimanan kita, keikhlasan kita, ditempa kesabaran kita oleh Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pendidikan ini Allah berikan kepada kita agar menjadi suatu bekal yang senantiasa kita pegang setelah bulan Ramadan. Allah ingin menjadikan Ramadan sebagai miniatur kehidupan kita di bulan-bulan lainnya. Jika pada Ramadan, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita mudah memaafkan orang lain, maka di bulan yang lainnya harus demikian kita bersikap. Jika pada Ramadan kita ringan tangan, kita mudah untuk bersedekah, maka di luar Ramadan demikianlah kita seharusnya berbuat. Dan jika sabar, keikhlasan, dan berbagai macam kebaikan merupakan kebiasaan yang mudah kita lakukan di bulan Ramadan, maka hendaknya keikhlasan, kesabaran juga menghiasi tindak tanduk kita di bulan-bulan yang lainnya. Jika di dalam bulan Ramadan kita sering tilawah Al-Quran, kita mudah untuk melaksanakan qiyamul lail, maka hendaknya kita juga mampu
untuk sering membaca Al-Quran di lain selain bulan Ramadan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika seseorang mampu untuk tetap taat setelah Ramadan, istiqamah di dalam kebaikan, maka sungguh dia telah merasakan Idul Fitri yang sebenarnya. Ketika seseorang diberi kemampuan oleh Allah Azza wa Jalla untuk tetap dalam ketaatan, tegar dengan keimanannya, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang sebenarnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, laisal 'id liman labithal jadid. Bukanlah hari raya itu bagi orang-orang yang memakai pakaian baru. Lalu apa hakikat Idul Fitri itu? Beliau melanjutkan, innamal 'id liman ta'atuhu tazid. Akan tetapi hari kemenangan itu adalah bagi orang-orang yang ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla semakin bertambah. Jika sebelum Ramadan mungkin ia jarang untuk qiyamul lail, maka setelah Ramadan harapannya semakin ia rajin untuk qiyamul lail. Jika sebelum Ramadan kurang untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah, maka seharusnya setelah Ramadan semakin bertambah ketaatan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tanda orang yang diterima ibadahnya oleh Allah Azza wa Jalla. Karena hakikat ibadah puasa adalah untuk melahirkan pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tujuan dari puasa adalah untuk menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang semakin bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang istiqamah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan redaksi tattaqun yang mempunyai arti istiqamah menjalankan perintah-perintah Allah, istiqamah meninggalkan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Inilah tujuan yang diinginkan dari puasa, yaitu ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, di mana hakikat dari takwa adalah menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla dan menjauhi larangan-larangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah, maka ketika seorang hamba setelah berlalunya Ramadan kuat ia untuk semakin taat kepada Allah Azza wa Jalla, semakin berusaha untuk menjauhi kemaksiatan, semakin istiqamah untuk bersedekah, semakin rajin ia pergi ke masjid, semakin baik kepada suami maupun istri, semakin ia sayang kepada keluarganya. Setelah Ramadan berlalu, ia semakin peduli kepada tetangganya, anak yatim, fuqara dan masakin. Semakin ia berempati terhadap sesama umat Islam. Tak lupa ia semakin rajin mendoakan saudara-saudaranya yang terzalimi di Palestina dan belahan bumi sana. Selain ini semua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka seorang hamba setelah berlalunya bulan Ramadan, seorang istri semakin ia hormat dan semakin patuh kepada suaminya. Seorang anak semakin ia berbakti kepada orang tuanya, semakin ia sayang dan perhatian kepada saudara-saudaranya. Orang tua
semakin sayang dan semakin dia memperhatikan keluarganya. Inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, tanda bahwasanya Ramadannya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena ulama menyampaikan bin alamati qabulil hasanat hasanatun ba'daha, ciri kebaikan, ciri dari ibadah diterima oleh Allah Azza wa Jalla adalah ia akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Akan tetapi sebaliknya, jamaah rahimakumullah, setelah Ramadan berlalu, apabila tidak ada perubahan pada dirinya, setelah Ramadan berlalu, ia kembali kepada perbuatan maksiat yang dahulu dia sering lakukan. Setelah Ramadan berlalu, ia kembali kepada kebiasaan buruknya. Ia kembali untuk iri hati dan dengki kepada sesama. Ia kembali bermuka masam kepada keluarga dan tetangga. Ia masih suka menggibah dan mencaci maki. Semakin ia tidak patuh kepada suaminya, maka ketika Ramadan berlalu, justru ia kembali berbuat kesalahan. Ia kembali memakan harta haram. Ia kembali kepada perbuatan riba. Ia kembali berkhianat dengan amanah yang dimiliki. Ia kembali selingkuh dan berzina. Ia kembali bermesraan dengan seseorang yang diharamkan untuknya. Demi Allah jalla rahimakumullah, bisa jadi itu semua merupakan tanda, merupakan ciri-ciri bahwasanya puasanya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Wal'iyadu billah. Kita memohon perlindungan, hidayah dan taufik kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari orang-orang yang demikian, yang apabila Ramadan berlalu dosa-dosanya tidak diampuni, puasa dan tahajudnya dan tarawihnya dan sedekahnya tidak membuahkan hasil apa-apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Umatul Islam rahimakumullah, maka tugas kita setelah Ramadan ini adalah terus istiqamah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena harus kita pahami bersama, perintah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla bukan hanya di bulan Ramadan. Perintah untuk membaca Al-Quran bukan hanya di bulan Ramadan. Perintah untuk kita berpuasa bukan hanya bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Perintah untuk kita qiyamul lail bukan hanya perintah di dalam bulan Ramadan, melainkan ibadah-ibadah itu juga diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla di luar bulan Ramadan, di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, sampai kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Ibadah-ibadah itu tetap disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita semuanya. Walaupun tidak bisa kita pungkiri bahwasanya Ramadan adalah bulan terbaik dari bulan-bulan yang lainnya. Segala amal ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla menjadi lebih besar pahalanya di bulan Ramadan. Akan tetapi di luar bulan Ramadan, semua pahala, semua kebaikan, semua perintah untuk ibadah harus tetap kita usahakan, harus tetap kita berusaha untuk istiqamah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla, sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang sesuatu yang pasti, yaitu kematian. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qul amantu billahi tsumma istaqim, katakanlah aku beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian istiqamahlah kamu. Ayat tersebut dan hadis yang disampaikan oleh Imam Muslim di atas memiliki makna bahwa kita harus beribadah dengan keistiqomahan, menyembah Allah Azza wa Jalla secara kontinu sampai kita meninggal dunia.
Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, mari kita berjanji kepada diri kita untuk tidak menjadi hamba Ramadan yang hanya semangat beribadah di dalam bulan Ramadan. Mari kita berjanji untuk tidak menjadi hamba Ramadan yang hanya semangat berpuasa, semangat membaca Al-Quran, semangat qiyamul lail hanya di bulan Ramadan. Selepas bulan Ramadan, dia lupa bahwasanya dia pernah membaca Al-Quran. Dia lupa bahwasanya dia sebenarnya mampu untuk qiyamul lail. Dia bisa untuk berpuasa. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dia menjadi hamba Ramadan karena tidak mau beribadah dengan maksimal di lain bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan tugas kita setelah Ramadan ini adalah terus bermujahadah, terus istiqamah, berjuang dalam kebaikan, menjalankan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla, berusaha semaksimal mungkin menjauhi kemaksiatan, menjauhi larangan-larangan yang Allah larang melalui firman-Nya maupun melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa istiqamah menaati Allah dan Rasul-Nya. Semoga kita termasuk orang-orang yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ibadah-ibadah kita di dalam bulan Ramadan. Dan semoga kita semua termasuk manusia-manusia yang mendapatkan kemerdekaan dari api neraka. Mudah-mudahan semua dosa kita kepada Allah Azza wa Jalla, kesalahan-kesalahan kita kepada orang tua, kepada sesama manusia diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga kita akan menjadi insan yang kembali suci, mendapatkan kemenangan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا ظلمات كثيرة فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار. اللهم أعتق رقابنا في هذا الشهر في شهر رمضان. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم وحد صفوفهم واجمع قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم ووفقهم للعمل لما تحب وترضى. اللهم أهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا صيامنا. ربنا تقبل منا قيامنا. ربنا تقبل منا زكاتنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. جعلنا الله وإياكم من العائدين والفائزين والمقبولين وأدخلنا وإياكم في زمرة عباده الصالحين. أقول قولي هذا بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. تقبل الله منا ومنكم صيامنا وصيامكم تقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
rumahnya dekat. Alhamdulillah kok deket rumah.